Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Medini dari PG PAUD B 2018. Pada video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran sekolah alam. Pendiri sekolah alam bernama Insinyur Lendonnovo. Insinyur Lendonnovo merupakan alumni Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung angkatan 1983. Lendonnovo pernah mengajar di ITB sebagai dosen teknik perminyakan pada tahun 1988 sampai 1989 dan mengikuti kuliah pascasarjana di Research Energy Management Geofisika Terapan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989. Sekolah alam adalah sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh Lendonnovo berdasarkan keprihatinannya akan biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Ide membangun sekolah alam adalah agar bisa membuat sekolah dengan kualitas yang sangat tinggi tetapi dengan harga terjangkau. Perjalanan konsep sekolah berbasis alam dimulai tak lama setelah Lendo keluar dari penjara, dengan mendirikan TK Salman di Bukit Awi Ligar, Bandung. Bertempat di sebuah rumah tipe 70, anak-anak pra-SD dididik Lendo dan rekan-rekannya dengan metode baru. Setelah melakukan pengkajian, Lendo terus memperbaharui konsep sekolah alam yang berkualitas untuk semua kalangan. Ia fokus merekrut guru-guru terbaik, mengembangkan metode belajar mengajar, dan menyediakan buku-buku dengan kualitas terbaik. Pada tahun 1998, Lendo mendirikan sekolah alam yang kini bernama Sekolah Citra Alam di Ciganjur, Jakarta Selatan yang berkembang pesat. Ada playgroup, TK, dan SD yang menempati lahan seluas 7.800 meter persegi. Tempat belajarnya unik. Untuk memangkas biaya gedung, sekolah alam memilih arsitektur rumah tradisional yang ramah lingkungan dibangun dengan biaya murah secara bergotong royong. Sementara, untuk menggantikan laboratorium sains yang mahal, sekolah alam memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar. Sejak berdiri pada tahun 1998, konsep sekolah alam telah diadopsi di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua. Pada Jambore Sekolah Alam Nusantara di Lembang, Juli 2011, dibentuklah Jaringan Sekolah Alam Nusantara atau JSAN sebagai wadah sekolah alam Nusantara. Tidak kurang dari 57 sekolah alam tergabung dalam jaringan ini. Pengembangan gagasan. Ide besar sekolah alam yang digagas oleh Lendonnovo diterjemahkan oleh beberapa guru-guru awal sekolah alam Ciganjur. Guru-guru awal ini membantu Lendo dalam mengembangkan konsep sekolah alam. Beberapa dari guru tersebut membentuk konsultan pendidikan yang membantu pengembangan sekolah-sekolah seperti Suhendi, Septriana, dan Muhammad Syafir. Laula Mareta juga salah satu anggota tim yang juga kakak kandung Lendo, hingga kini banyak mendampingi sekolah. Ada pula orang tua siswa yang kemudian terlibat dalam pengembangan konsep akhlak dalam sekolah alam, seperti Muhammad Feroz. Alam pada kata sekolah alam mempunyai dua makna. Yang pertama, alam dalam arti pengalaman. Yang kedua, alam yang berarti semesta alam, makhluk, dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah alam percaya bahwa alam dan pengalaman adalah guru terbaik. Alam dalam arti pengalaman. Pendekatan yang dominan digunakan dalam konsep sekolah alam adalah siswa diajak untuk melalui serangkaian kegiatan atau pengalaman dan pengalaman, setelah itu distrukturkan. Hal ini berbeda dengan umumnya pendidikan di Indonesia, di mana siswa mempelajari buku pelajaran dahulu, baru kemudian diamalkan. Maka, pendidikan yang totalitas menurut sekolah alam akan mampu membawa siswa dalam tahap berikut. Yang pertama, tambah pengalaman, tambah pengetahuan dalam ranah IQ. Yang kedua, tambah pengalaman, tambah tangkas dalam ranah PQ. Yang ketiga, tambah pengalaman, tambah bijak dalam ranah EI. Yang keempat,
ada tambah pengalaman, tambah iman dalam ranah SI. Alam dalam arti semesta alam. Alam semesta memiliki hukum dan konsep tersendiri yang tunduk di bawah kendalinya. Misalnya fenomena gravitasi yang berarti setiap benda yang jatuh pasti menuju ke arah pusat bumi, tempat magnet raksasa tersimpan. Kurikulum. Konsep kurikulum sekolah alam menurut Lendo adalah yang pertama, pengembangan akhlak dengan metode teladan. Yang kedua, pengembangan logika dengan metode action learning atau belajar bersama alam. Yang ketiga, pengembangan sifat kepemimpinan dengan metode outbound training. Yang terakhir, pengembangan mental bisnis dengan metode magang dan belajar dari ahlinya atau learn from maestro. Lendo Novo menghendaki agar setiap sekolah alam berbasis pada potensi daerah. Sekolah alam di Rembang misalnya, pasti akan ikut melestarikan hutan Rembang dan mengembangkan ukirannya. Model pembelajaran. Pembelajaran di sekolah alam banyak dilaksanakan di ruang terbuka dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan metode belajar bersama alam. Pada prinsipnya, sekolah alam menggunakan metode patut dalam memilih model pembelajaran. Artinya, metode apapun yang sesuai dapat digunakan, sehingga di sekolah alam yang berbeda, kita dapat menemukan model pembelajaran yang berbeda pula. Sekolah alam juga biasanya adalah sekolah inklusi. Artinya, sekolah yang menyediakan tempat bagi siswa berkebutuhan khusus. Berprinsip pendidikan bagi semua, sekolah alam percaya bahwa dengan menyatukan antara siswa biasa dan siswa berkebutuhan khusus, masing-masing pihak akan dapat saling belajar. Siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan spektrum normal, sementara siswa biasa akan lebih tumbuh rasa empatinya terhadap sesama. Kelas. Kebanyakan sekolah alam menggunakan kelas terbuka tanpa dinding dan jendela. Awalnya ini dilakukan untuk mengurangi biaya pembangunan infrastruktur sehingga biaya pendidikan lebih terjangkau. Namun kemudian pembangunan kelas terbuka ini ditujukan agar anak lebih banyak mendapatkan asupan udara segar. Kelas terbuka ini biasa disebut saung dalam bahasa Sunda atau dengan sebutan lain sesuai daerah di mana sekolah itu berada. Jenjang pendidikan. Sekolah alam umumnya adalah sekolah formal, sehingga mengikuti jenjang yang berlaku dalam dunia pendidikan di Indonesia. Walaupun tidak semua sekolah alam memiliki jenjang pendidikan yang lengkap, sekolah alam telah berdiri pada jenjang. Yang pertama, kelompok bermain atau KB dan taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua, sekolah dasar atau SD. Yang ketiga, sekolah menengah pertama atau SMP. Yang keempat, sekolah menengah atas atau SMA. Dan yang terakhir, perguruan tinggi. Saat ini, hanya beberapa sekolah alam yang memiliki jenjang SMA, yaitu School of Universe atau SOU, Parung dengan nama Sekolah Menengah. Jenjang SM di SOU diselenggarakan dalam waktu 4 tahun, menggabungkan jenjang SMP dan SMA. Sekolah Alam Indonesia atau SAI Cipedak dengan nama SAI BLAS atau Business and Leadership School. Sekolah Citra Alam Ciganjur, Sekolah Alam Palembang atau SAPA dengan nama Sekolah Menengah, menggabungkan jenjang SMP dan SMA, namun tetap diselenggarakan dalam waktu 6 tahun. Sekolah Alam Bandung dengan nama Sekolah Menengah Sekolah Alam Bandung. Sekolah ini mengintegrasikan jenjang SMA dengan program Diploma 1 yang diselenggarakan selama waktu 4 tahun. Mengusung konsep sekolah menengah atas plus yang menerapkan konsep life technical skill atau vocational, academic skill, business skill, dan leadership skill dengan tema utama renewable energy. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi, Lendo Novo mendirikan Maestro School of Technopreneurship.